Sebulan kemudian, langkah kaki kedua orang berjas rapi itu terasa santai namun sedikit terburu. Mereka berjalan di lorong panjang gedung tersebut yang akan menuju sebuah ruangan bosnya berada. "Kim," ucap Louis di sela pandangannya melihat sekitar. "Yah," jawab Pak Kim seadanya. "Kau pasti tahu kan apa yang akan dia lakukan sampai tiba-tiba memanggilku denganmu ke sini?" "Tidak." "Ayolah, sesama teman, kenapa harus saling rahasia-rahasiaan?" rajuk Louis yang tak tahu menahu dengan apa yang sedang terjadi karena dia hanya diminta untuk berkumpul di kantor. Sampai langkah kaki kedua orang tersebut telah terhenti di depan sebuah pintu kembar, sejenak Pak Kim melirik wajah lelaki di sebelahnya yang tampak resah. "Heh, sejak kapan kau menjadi temanku?" "Hah? Kau? Setelah banyaknya waktu kita menghabiskan bersama, kau malah membuangku. Sungguh." Secara tiba-tiba Pak Kim menampar wajah Louis untuk menghentikan ocehan yang membuatnya geli. Louis dibuat terdiam menatap sedih yang dibuat-buat. Dia memegangi pipinya yang memerah akibat tamparan tadi. "Beraninya kau memukul wajah tampanku? Berhenti mengoceh dan ayo masuk. Tuan pasti sudah menunggu kita." "Hah?" dengus Louis membuang muka berpura-pura ngambek. Malas meladeni lelaki yang sebagai temannya itu, Pak Kim mengangkat sebelah tangan. Dan dia mengetuk daun pintu di hadapan dan berkata, "Tuan, ini saya dan Louis. Masuk," perintah dari dalam. Dan tanpa ragu Pak Kim meraih gagang pintu lalu membuka pintu tersebut hingga terbuka sebagian. Barulah dia melangkah masuk bersama Louis. "Kalian datang terlambat," kata Geran yang terduduk di kursi kebesarannya. Pak Kim dan Louis melangkah mendekat dan berdiri di dekat Liam yang memang sudah berdiri di sana menghadap sang majikan. Mereka berdua menundukkan bahu sebagai penghormatan. "Maafkan saya, Tuan. Di jalan ada sedikit kendala," kata Pak Kim. Geran mengaitkan 10 jemarinya dengan sikut menumpu di atas meja. Seiring tatapan tegasnya menajam dan dingin tersorot pada ketiga anak buahnya. "Oi, sebenarnya ada apa sampai Tuan mengumpulkan kita di sini?" bisik Pak Kim pada Liam yang berada dekat di sebelah kiri. Liam hanya melirik tanpa menjawab pertanyaan tersebut. "Kalian sudah tahu maksud aku mengumpulkan kalian di sini?" kata Geran membuat ketiga orang di depannya menatap ke arahnya. "Tentu saja tidak. Dan juga saya kan hanya seorang dokter. Kenapa saya juga ikut dipanggil, Tuan?" tanya Louis kebingungan. "Begitupun saya, Tuan," ucap Pak Kim, sedangkan Liam hanya terdiam menatap datar. Sejenak Geran menghembuskan napas pelan seiring tatapannya berubah serius. "Kim, Louis." "Iya, Tuan." "Iya." Serempak mereka berdua menyahuti. "Sudah berapa lama kalian bekerja di keluarga Yudhistira?" "Karena saya dibesarkan dari saya berumur 8 tahun oleh Nyonya Lautusina. Dan jika dihitung dari saat itu sampai hari ini, sudah sekitar 20 tahunan saya bersama keluarga Yudhistira, Tuan," jawab Pak Kim. "Begitupun dengan saya yang dibesarkan oleh Tuan Besar Yudhistira. Tidak jauh sekitar 15 tahunan saya sudah bersama keluarga ini," kata Louis. "Baiklah. Karena sudah berkumpul kita bisa." "Sebentar, Tuan," ucap Pak Kim memotong ucapan yang sontak Geran mendelik menatapnya. "Ada apa?" "Dia terlewatkan dengan pertanyaan Anda tadi." Pak Kim menunjuk Liam yang dimaksudkan. Geran menghela napas pelan dan walau kesal, kali ini tatapan tajamnya beralih melirik ke si Liam yang masih beraut muka datar. "Dan kau, Liam, sudah berapa lama kau bekerja di keluarga Yudhistira?" 5 tahun, Tuan," jawab Liam sigap. "Baiklah, sekarang jangan buat aku bertambah kesal. Mari kita mencocokkan laporan ini dengan pernyataan mereka." Seketika ketegangan dan keheningan menyelimuti udara sekitar. Kedua orang yang masih bingung dipanggil ke sana hanya bisa memperhatikan dan mendengarkan. Geran mulai membuka tiap lembaran berkas yang sejak tadi ada di hadapannya. "Di sini dijelaskan kalau ayahku terlibat besar dalam peristiwa itu. Kim, apa kau ingat
kemarahan besar ayahku terhadap si adik tiri 10 tahun lalu. Saya mengingatnya dengan jelas. Saat itu Tuan Muda Agnus membuat Tuan Besar sangat kecewa. Hingga akhirnya beliau dikeluarkan dari hak waris pengelolaan bisnis. Juga diasingkan bersama Nyonya Azalea. Apa kau tahu penyebab ayahku sampai berbuat begitu? Kim terdiam sejenak. Dia tampak ragu untuk mengatakan. Karena waktu itu saya masih belum berada dalam posisi ini. Saya hanya mendengar lewat rumor yang beredar saja. Yang saya dengar, kalau Tuan Muda Agnus melakukan kejahatan yang tak bisa diperbaiki lagi. Dan itu pun dia lakukan terhadap putri dari kenalan terdekatnya Tuan Besar. Aura di sekitar Geran semakin menggelap seiring tangannya yang sedang memegang berkas itu mengkerat geram. Sampai kertas dalam pegangannya lecek. Jadi begitu ya? Tawa hampa Geran diakhiri desah kasar. Luis, dulu kau pernah tinggal di kediaman Lorenzo, bukan? Iya, Tuan. Karena saya harus mendapat pelatihan khusus dari Profesor Giantara Lorenzo. Beliau membawa saya untuk tinggal di kediamannya selama pelatihan. 10 tahun lalu, kau pasti masih tinggal di sana, bukan? Yang dimanggutin oleh Luis. Kalau begitu, kau pasti tahu kejadian besar penyebab Astor dikirim ke luar negeri 10 tahun lalu. Pandangan Luis menunduk mengingat-ingat kejadian lalu. Yang saya dengar sama seperti yang dikatakan Kim tadi. Yang saya tahu saat itu Tuan Muda Astor telah berbuat hal yang mengecewakan. Dan sampai profesor saja harus berlutut pada Tuan Besar Yudhistira. Suara kertas yang dirobek secara kasar oleh Geran sudah tak bisa menahan amarah dan emosi yang berkecamuk dalam darah. Sialan. Hembusan napas kasar Geran mengusap wajah. Dan Kim juga Luis yang kebingungan akan situasi saat ini, dia hanya menatap memperhatikan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Batin mereka berdua lalu bebarengan melirik pada lelaki berjas yang sedari tadi hanya terdiam saja itu untuk meminta kejelasan. Namun si Liam tampak mengabaikan dan membungkam bibirnya. Sial, dia sama sekali tidak mau menjelaskan. Rutuk Kim dan Luis kesal. Gebrakan keras di meja membuat kedua orang itu kembali menoleh cepat pada tuannya. Wajah Geran sudah merah padam dengan rahang gemeletuk geram terlihat jelas saat ini dia sedang sangat marah. Kim. Iya tuan, jawab cepat Kim. Panggil Bibi Dahlia dan jangan biarkan anak-anaknya memasuki rumah lagi. Terutama si bocah Astor. Baik tuan. Melihat dia semarah ini setelah memberi perintah larangan untuk keluarga Lorenzo, sepertinya mereka telah menyinggung perasaannya. Tapi hal apa yang telah mereka perbuat sampai membuat dia semarah ini? Dan kau Liam? Iya tuan, jawab tenang Liam. Desah kasar Geran memegangi kepalanya. Kau bilang kau sempat berpikir untuk bersekutu dengannya. Saya hanya ingin mencari informasi lebih dalam dan tidak berniat bersekutu dengan beliau. Meskipun beliau menawarkan uang yang cukup banyak, tapi itu tidak sebanding dengan Anda yang bisa memberikan saya lebih dari yang dia tawarkan. Gelak tawa hampa penuh emosi Geran. Wah, tumben sekali dia berbicara banyak dan lancar begini. Batin Kim merasa takjub akan pemandangan si Liam sekarang. Suara ponsel dari salah satu orang di sana berdering nyaring yang seketika memboyarkan suasana ketegangan mencekam dalam ruangan. Ah, itu ponsel saya tuan, kata Pak Kim tersenyum kikuk. Angkat, perintah Geran. Yang segera Pak Kim merogoh benda pipih itu dari dalam saku jasnya lalu menempelkan ponsel tersebut ke telinga. Pak Kim, suara wanita dari seberang telepon terdengar gelisah. Ada apa Meisha? Nyonya, beliau menghilang. Hah? Terkejut Pak Kim sampai kedua matanya melebar. Kau? Sudahkah kau cari ke semua ruangan? Sudah Pak, kami semua sudah mencarinya ke seluruh isi rumah. Bahkan ke taman depan dan belakang. Sampai ke danau pun kami sudah periksa. Tapi Nyonya tetap tidak ditemukan. Ucap Meisha terdengar panik dan gelisah. Hela napas panjang Pak Kim memijat pangkal hidung. Terus lakukan pencarian sampai ke setiap sudut tanpa terlewatkan sedikit pun. Baik Pak.
Kim mematikan panggilan dan menatap layar ponsel yang sudah meredup itu. Lalu beralih melihat ke sekeliling yang ternyata sedari tadi 3 pasang mata di sana sedang menatapnya tajam. "Tuan," panggil Kim seraya menelan ludah kasar merasa ragu dan takut untuk menyampaikan. "Katakan," ucap Geran dengan tatapan sangarnya. Nyonya telah menghilang." Suara bantingan keras kursi dan meja yang terjungkal oleh si Geran yang secara tiba-tiba dan kasar bangkit dari duduknya.